Mbak Novi. Ya. Mbak Novi. Iya. Mbak Novi. Kutukan Mbak Novi. Kutukan apa ya, Mas? Mendingan sekarang Mbak Novi cepat kabur dari tempat ini, Mbak. Kita pergi, Mbak. Mas, penelitian saya belum selesai, jadi saya nggak bisa pergi. Paling cepat juga seminggu lagi. Data-datanya belum kekumpul semua. Tapi, Mbak Novi, tepat pada tengah malam nanti, Bini Sepuh akan menurunkan ilmunya kepada Mbak Novi. Mbak Novi siap untuk mewarisi ilmu dari Bini Sepuh tersebut, Mbak. Dari dukun itu. Mbak Novi! Mbak! Mbak Novi, ini bukan gempa, Mbak. Ini adalah dari Bini Sepuh Samin, Mbak. Dia tahu kalau Mbak Novi ingin kabur, Mbak. Ini adalah peringatan dari dia, Mbak. Mendingan sekarang kita pergi, Mbak. Ayo, Mbak. Kemasin semua, Mbak. Aduh. Ayo. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Kamu tidak boleh pergi sebelum mendapatkan ilmu yang saya wariskan. Enggak, saya nggak mau. Seharusnya kamu memilikinya. Bini Sepuh, diam. Ayo, Mas. Hati-hati, Mbak. Mbak Novi, maaf, Mbak. Saya cuma bisa ngantar Mbak sampai sini saja, Mbak. Mas, emangnya kenapa sih? Dia kenapa sih mau nurunin ilmunya ke saya? Saya itu cuma pendatang, bukan orang asli. Gini, Mbak Novi. Mbak Novi ingat gak? Pertama kali Mbak Novi datang ke sini, itu bertepatan dengan hari Selasa Kliwon, Mbak. Dan hari Selasa Kliwon itu mereka percaya sebagai hari Anggoro Sakti. Hari Anggoro Kasih? Maksudnya? Hari Anggoro Kasih itu adalah sebagai hari yang mereka percaya untuk menurunkan ilmu pada seseorang. Itu adalah Mbak Novi. Mbak Novi. Bini Sepuh. Zak! Zak! Tingkahnya jadi aneh. Astagfirullahaladzim, itu mah bukan karena diceraikan, Reh. Ini mah kayaknya kemasukan jin jahat nih. Sepertinya. Dan doyannya makan daging mentah yang masih ada darah-darahnya gitu. Kita mulai sekarang, Rek. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lu, ambil lu. Reh, sekali lagi, Reh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب رب موسى وهارون. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, Ada apa ini? itu Pak Kiai. Siluman, keluar nggak lo? Hah? Nggak ada takut-takutnya lo sama kita? Bukan ibu, ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق وأينما تولوا فاتقوا الله إن الله على عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ronald. Pak Hilman. Senang sekali kami menerima Bapak sekeluarga di rumah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih, Pak. Sudah diterima dengan baik. Iya. Pak Susilo sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Bapak Ibu gimana? Alhamdulillah. Saya panggil Novi dulu ya. Iya, Silakan, Pak. Si cantik. Si cantik. Novi, teman Papa dan keluarganya udah datang tuh. Yuk. Nov, percaya. Anak teman Papa yang mau Papa kenalin ke kamu. Orang yang baik kok. Jujur dan bermasa depan cerah. Itu kan menurut Papa. Ayolah, ya. Oh ini, yang namanya Novi. Iya, ini anak saya satu-satunya. Sudah lihat fotonya kan? Udah Om. Wah, ternyata lebih cantik aslinya ya daripada di foto. Novi, kenalin, ini Ronald. Oh iya. Halo. Halo. Aku Ronald. Kenapa bisa kayak gini? Hah? Kamu tahu sendiri, kita ngelakuin ini cuma buat bersenang-senang doang. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus gugurin bayi yang ada di dalam kandungan kamu. Pak, aku nggak mau kena cowok kayak dia. Kamu jangan bikin malu Papa, Nov. Pak, dia itu cowok nggak bener. Kamu tuh ngomong apa sih, Nov? Pak, dia itu pernah ngehamilin pacarnya, terus nyuruh pacarnya buat ngegugurin kandungannya. Cukup, Novi. Kamu tahu apa tentang kehidupan saya? Kenal aja baru hari ini. Om, ini semua nggak bener, Om. Percaya sama saya, Om. Iya sih. Perkataan putri Bapak sangat menyinggung kami, Pak. Perjodohan ini harus dibatalkan, Pak Susilo. Anak saya nggak sebejat apa yang dituduhin sama kamu. Jangan kamu yang bejat. Enak aja ya kalau ngomong. Saya tuh nggak bejat, jangan asal ngomong deh. Nov. Udah, sabar, kamu jangan emosi. Pak, gimana nggak emosi? Dia bilang aku ini bejat. Awas aja ya, gue sumpahin lo pulang kecelakaan. Ayo pulang. Pulang. Pulang.
Pak Ilman, tunggu Pak. Novi, keterlaluan kamu itu, Novi. Pak, Papa kan tahu sendiri, aku ini bisa ngelihat masa lalu dengan ngeliat mata orang. Aku ngelihat dia itu gimana. Cowok yang Papa mau jodohin itu cowok bejat. Itu bisa-bisa kamu aja untuk menghindari perjodohan ini. Mana kamu juga sumpahin orang-orang itu. Keterlaluan kamu itu. Oh, Allah. Ih. Gimana sih? Kenapa tiap gue nyoba ngomong Allah jadi sakit gini tenggorokan gue? Males sholat. Tiap sholat ada aja gangguannya. Males kan sholat. Sekarang tenggorokan gue jadi yang kena. Papa ngapain sih ngaji segala? Kamu itu kenapa sih, Nov? Tiap Papa mau ngaji, kamu bawanya kesel aja. Hah? Pak, Papa tuh ngajinya kalau aku lagi nggak ada di rumah aja. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Kamu nggak boleh ngelarang Papa kapanpun mau ngaji. Keras kepala banget sih orang tua. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kenapa sih, Nov? Hah? Nov, kamu kenapa? Hah? Sadar kamu, Nak? Mimpi yang sama lagi. Ya ampun. Masa iya sih dukun itu nurunin ilmunya ke gue?
Nov. Teman sekantor gue ternyata pakai susuk. Kayak baru deh. Kemarin-kemarin nggak kelihatan. Ih, kok malah bengong aja sih? Lo mau tahu nggak? Gue ada berita heboh banget. Berita heboh apa? Jadi gue mau nikah sama si bos. Lo, bos kan udah berkeluarga. Iya, gue tahu sih. Tapi kan yang penting gue itu ngincer hartanya. Lagian juga kalau misalnya gue bosen, gue tinggalin dia. Karena gue nggak pakai cinta sama si bos. Tega banget loh. Biarin aja. Yang penting gue bisa hidup enak sama si bos. Yaudah ya, dah. Pasti semua itu karena susuk yang dia pakai. Laki-laki manapun pasti terpikat sama dia. Novi kan? Lulu? Novi, ya ampun, apa kabar, Nov? Baik. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Lama banget. Kayak lu makin tomboy tapi makin cantik ya? Bisa aja sih. Abis ini makan siang dulu yuk. Gue gak bisa deh kayaknya, Nov. Gue kan sekarang udah jadi jurnalis. Kalau dulu kan gue masih membayangkan menjadi jurnalis. Sekarang udah jadi. Jadi gue deadline banyak banget. Gak mungkin deh, kayak gak sempet. Aduh, bentar aja deh. Kita tuh masih harus ngobrol-ngobrol panjang lebar. Udah lama banget lo gak ketemu. Yuk. Gimana ya? Jadi tuh sebentar aja ya. Bener ya? Ayo. Ya yuk. Yaudah yuk. Mas Anggra, Ustaz Ryan. Aduh, kenceng banget. Kenapa kamu lagi, Bang? Ibu ini bertingkah, liar. Seperti sebelum di Ruqyah. Reh, kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dek, dikasih ke Mama. Diwarisin ilmu. Ya itu sih juga katanya ya. Gue juga dapetnya karena gue ngadain penelitian itu di daerah Segara Anakan. Ya gue juga dipaksa sih. Tapi lo seneng? Ya seneng sih. Soalnya gue bisa ngeliat susuk di muka orang-orang. Terus gue juga bisa baca pikiran orang. Terus gue bisa ngeliat masa lalunya mereka dengan melihat mata mereka. Wah, ini kok aneh ya? Nggak, masalah gini, bisa jadi ilmu yang dikasih ke lo itu kan dari iblis atau setan. Kita nggak ada yang tahu. Masalahnya waktu itu teman gue juga pernah ngalamin hal yang sama kayak lo, si Vika. Ya emang sih setelah gue dapet kemampuan aneh ini, gue jadi ngerasa nggak tenang aja gitu. Terus udah gitu, gue nggak bisa ngelaksanain sholat wajib. Kan? Aneh kan? Terus udah gitu ya, gue nggak bisa ngedenger orang buat ngaji. Tiap gue ngedenger orang ngaji, pasti hati gue tuh langsung marah aja bawaannya. Kayak lo harus coba deh. Coba apa? Coba di Ruqyah. Ruqyah? Iya. Oh, yaudah yuk. Maaf Mbak, maaf. Iya nggak apa-apa. Jalan aja Mas, nggak apa kok. Supaya setan atau iblis tidak masuk lagi ke tubuh ibu, hendaknya mulai sekarang ibu perbanyak zikir, ngaji, sholawat, dan yang pasti jangan pernah tinggalin sholat. Tuh, jangan kayak gitu lagi lah, Nov. Kalau emosian banget sih, lo harus bisa tahan emosi lo. Iya, gue juga nggak tahu. Gue nggak bisa nahan emosi gue. Kalau misalnya gue dibilangin, emosi gue tuh malah makin menjadi-jadi. Udah gitunya, gue nyesel. Mbak, gara-gara Mbak sekarang saya dipecat. Padahal saya lagi ngumpulin duit buat persalinan istri saya. Sekarang kamu kerja di mana lagi, Mbak? Bukan masalah gue lah. Kok lo jadi curhat ke gue? Lidah Mbak, lidah setan. Lo ngomong apa? Gue sumpahin lo kecelakaan. Bodoh amat. Novi, kasar banget sih mulut lo. Jangan kayak gitu dong. Lo tahu lo punya kelebihan, jangan dipersalahgunakan. Astagfirullah. Nov, lo lihat sendiri kan? Lo hati-hati sama mulut lo. Kan gue udah bilangin.
Tega banget sih, Nov. Astagfirullahaladzim. Nov. Ya Allah. Nah, ini Novi, anak saya. Novi, kenalin ini Cynthia. Hai. Saya Cynthia. Pasti baru pulang kerja ya? Oh, iya. Nov, Cynthia ini calon istri papa. Calon istri? Emang papa udah kenal berapa lama sama dia? Kok baru dikenalin ke Novi? Lumayan sih. Kenalnya udah 3 bulan ya. Cuman papa lagi cari waktu yang tepat buat kenalin ke kamu. Sebenarnya tante itu udah lama banget ingin kenal sama kamu. Tapi papa kamu nunda-nunda terus, katanya masih malu, belum percaya diri. Ya kan, Mas? Pak, 3 bulan itu waktu yang singkat banget. Buat papa mau hidup bersama sama dia. 3 bulan papa paling baru taunya permukaannya doang. Novi, jaga omongan kamu ya. Anak perempuannya Susilo ini nyebelin banget ya. Tapi tenang aja. Ini semua nggak akan ngeganggu rencana gue. Begitu gue resmi menikah dengan Susilo, pelan-pelan gue akan habisin mereka satu persatu. Novi, papa mau kamu jaga sikap kamu ya. Cynthia ini calon mama kamu. Novi. Ya gitu, kayak yang Lulu barusan ceritain lah intinya. Pokoknya sekarang teman Lulu udah punya ilmu aja. Wah, berarti keren banget ya? Hah? Keren gimana, Ndra? Lah, ya keren lah. Orang nih biasanya pergi ke orang-orang pinter, atau mungkin pakai susuk atau pakai jimat untuk bisa melihat masa lalu atau masa depan. Lah ini temennya Lulu pulang berkunjung dari desa langsung bisa punya tenaga atau kekuatan itu. Berarti kan keren. Gak semua yang kelihatan keren itu baik, Ndra. Tuh tadi kan Lulu cerita, temannya Lulu jadi nggak bisa sholat dengan tenang. Dan juga kalau dengerin orang ngaji, dia benci. Masa gitu keren? Emang Lulu bilang gitu? Capek deh Andra. Makanya kalau lu lagi cerita, didengerin. Jangan cuma separuh-separuh didengerinnya. Jadi lola deh, loading lama. Pak Kiai. Pak Kiai. Kasih duduk. Kualat lu. Duduk Pak Kiai. Ini pada ngobrol di luar. Ngobrolnya bukan di dalam saja. Kan kasihan tuh Neng Lulu kepanasan. Lihat pipinya udah merah begitu. Gak apa-apa Pak Kiai. Justru lu malah seneng di luar tuh. Adem, banyak angin. Jelas aja sejuk dan dingin Pak Kiai. Lulu deketnya sebelahan sama Andra. Ini ngomong-ngomong apa sih? Kelihatannya serius banget. Jadi gini Pak Kiai. Dulu ini punya teman. Nah temennya pergi ke desa apa gitu nggak tahu namanya. Begitu dia pulang dari desa itu, dia punya kekuatan aneh Pak Kiai, punya ilmu. Iya Pak Kiai. Jadi teman Lulu itu lagi ke desa Segara Anakan. Di sana diwarisin ilmu sama dukun di sana gitulah. Diwarisin ilmu? Ya. Jadi apa hubungannya teman kamu itu dengan dukun itu? Enggak ada hubungan apa-apa. Temen Lulu itu sebenarnya pergi ke desa kan mau skripsi. Jadi mau penelitian adat istiadat atau apa gitu Lulu lupa. Nah karena dia lagi ada di tempat itu, kemudian ada dukun yang warisin ilmu ke dia. Gitu sih Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, setelah menerima ilmu itu, dia selalu mendapat halangan ketika waktu sholat. Seperti dijauhkan dari agama gitu Pak Kiai. Ya itu memang tujuan akhirnya. Menyesatkan. Jadi ilmu yang diturunkan ke temennya Lulu menyesatkan gitu Pak Kiai. Ya bahaya dong. Iya, kemampuan yang di luar kebiasaan itu adalah tipu daya iblis dalam rangka mencari pengikutnya ke neraka. Dan itu sangat bertentangan dengan syariat dan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ilmu jelas berbahaya karena itu bisa sesat dan menyesatkan. Ya. Pak.
Tante Cynthia itu beneran berniat jahat sama papa. Aku nggak ngada-ngada. Papa nggak percaya? Coba deh papa pikir. Umur papa sama Tante Cynthia itu jauh bedanya. Jauh banget. Kenapa usia jadi dipermasalahkan? Yang penting ada niatan tulus di antara kita berdua. Papa dan Cynthia sepakat untuk segera menikah. Asal kamu tahu itu. Pak, begitu papa menikah sama dia itu bakal melenyapkan kita, Pak. Aku nggak tahu gimana caranya, pokoknya itu rencana dia dari awal. Novi, kalau kamu masih mau dianggap sebagai anak, hargain apa yang sudah menjadi keputusan papa. Kamu masih niat membangkang. Silakan, pergi kamu dari rumah ini. Kok papa jadi nyusir Novi? Jadi papa lebih belain cewek itu daripada Novi? Gitu, Pak? Kurang ajar kamu. Hah? Papa makin gak suka sama kalian yang kamu miliki itu. Asal kamu tahu, mobil teman papa yang kamu sumpahin itu benar-benar kecelakaan. Bagus. Untung aja gak aku sumpahin mati di tempat. Sekalian aja kamu jadi dukun. Hah? Sana, berteman sama iblis. Ambulans. Ya papa saya pingsan ini, tolong kesini sekarang ya. Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, ada yang bisa saya bantu? Gua mau amplop coklat itu. Rampok. Betul. Aduh, mendingan jangan deh. Saya teh jawara. Hebat. Siapa sih yang ngajarin kamu? Hah? Abang juga. Itu. Waduh. Harus yang ngajarin ngaji ya. Udah sekolah belum? Udah SD doang. Aduh, terusin atuh ya. Wah, ini. Aduh, abang curang bamennya tendangan kantong menyan bang. Aduh. Nih, Justin. Aduh, aduh. Amin, amin. Lawannya. Yo, pamit. Assalamualaikum. Salam, hati. Amplop. Amplop itu lawan tuh amplop. Pak. Pak. Alhamdulillah, papa nggak kenapa-napa. Ngapain kamu sih? Pergi kamu. Pergi. Pergi. Pak, Novi mau minta maaf, Pak. Saya nggak punya anak berhati iblis seperti kamu. Mas, kamu nggak boleh kayak gitu sama anak kamu, Mas. Anak durhaka seperti dia nggak pantas dikasih hati. Keluar! Selamat malam. Malam. Tante, malam saya temennya Lulu, Novi. Oh iya. Boleh ngomong sama Lulunya nggak? Lulunya ada. Tunggu sebentar ya. Lulu. Ada teman kamu. Nov. Gue telepon lo nggak angkat-angkat soalnya. Lo marah ya sama gue? Iya. Gue sebenarnya bukan masalah marah. Gue nggak habis pikir, gue kecewa sama lo. Sampai sekarang gue masih keinget masalah kemarin.
Gak sengaja orang nabrak lo marah-marah, lo ngumpat sampai orang kejadian. Gue gak mau ulangin lagi karena sakit kepala gue, terulang-ulang terus di kepala gue masalahnya. Lo, bokap gue sekarang di rumah sakit. Lukanya cukup parah. Gue udah bikin kepala bokap gue bocor loh. Astagfirullahaladzim. Ada masalah apaan lagi sih? Bokap lo salah apaan? Gue berantem sama dia gara-gara calon istrinya. Terus gue emosi, gue gak bisa nahan emosi gue. Terus gue lost kontrol aja gitu. Gue gak bisa ngendaliin diri gue sendiri. Gue gak kenal diri gue. Gue mau minta tolong sama lo. Buat bawa gue ke tempat ruqyah yang lo bilang. Gue udah gak tahan. Lul, ini tempat ruqyahnya? Iya. Kenapa? Hah? Takut ya? Iya, agak spooky gitu sih. Assalamualaikum. Andra, Ryan. Waalaikumsalam. Andra, Ryan. Ini teman Lulu, namanya Novi. Yang waktu itu Lulu bilang mau kesini untuk ruqyah. Alhamdulillah. Oh ya. Andra udah sering dengar cerita tentang Novi nih, Lulu yang cerita. Maaf Novi nih ya, kalau boleh tahu. Mbak Novi, kita masuk aja yuk ke dalam. Ya, ayo Novi, ayo. Yuk. Ya, saya belum bisa ngomong ya udah. Oke. Jadi orang pintar atau di daerah sana disebut Pinasepu itu menerima kedatangan saya dengan sangat terbuka. Saya datang ke sana karena saya harus mengumpulkan data-data untuk tugas skripsi saya. Pak Kiai, ini kebetulan temennya Lulu yang tempo hari diceritain sama Lulu. Iya, saya sudah dengar semua. Mudah-mudahan melalui ruqyah ini kita akan tahu mengapa Novi terus-menerus didera dalam melaksanakan ibadah ini. Di desa pedalaman, Pinasepu itu terkenal dengan pengobatan-pengobatan dengan cara-cara mistis. Orang-orang di sana percaya ketika mereka sakit, Pinasepu bisa menyembuhkan mereka. Dukun ya? Iya itu dukun. Oh. Itu ada ular. Tolong ini dulu. Ularnya tidak akan kembali. Jangankan seekor ular, serigala, singa akan patuh dan tunduk kepada saya. Pak, kenapa anaknya? Sudah 2 hari ini muntah-muntah darah terus Mbak Novi. Badannya lemas. Pinasepu. Ini sudah parah. Tapi bisa disembuhkan? Anak saya sudah sembuh. Wajahnya tidak pucat lagi. Terima kasih Pinasepu. Ya, sama-sama. Ilmu Pinasepu bukan hanya sekedar untuk hal-hal gaib. Bukan hanya sekedar pengobatan alternatif. Tapi dia juga bisa membuat perintah untuk para hewan sehingga hewan-hewan itu tunduk sama dia. Ini adalah kaca benggala. Kaca benggala? Iya. Melalui kaca benggala kita dapat melihat seseorang dan apa yang dilakukannya. Juga ini adalah bahan untuk obat alternatif. Bisa mengobati berbagai macam penyakit. Juga ada beberapa benda yang bertuah. Warga desa juga sangat takut
apabila Pina Sepuh membuat sumpah. Karena sumpah itu akan langsung terwujud. Buruk sekali kelakuanmu. Apa saja yang kamu rampok di kediaman Darkum? Ampun Pina Sepuh, saya cuma ambil kalung emas dan uang aja Pina Sepuh. Dasar kamu, saya sumpahin biar kamu disambar petir. Maka dari itu, saya mau menghilangkan kemampuan ini. Karena saya mau mempunyai ketenangan hidup saya lagi. Ya, walaupun di satu sisi dengan mempunyai kemampuan ini, saya merasa beruntung. Tapi di sisi lain, saya jadi merasa sangat jauh sama Allah. Kamu ingat, bagaimana cara dia menurunkan ilmunya itu padamu? Malam itu, saya melarikan diri karena ada seorang warga yang mengasih tahu saya kalau Pina Sepuh akan menurunkan ilmunya ke saya. Tapi saya nggak berhasil kabur karena saya dikepung sama mayat hidup. Kamu sudah ditakdirkan untuk menerima ilmu yang saya miliki. Kenapa saya sih sini Sepuh? Leluhur saya berbisik, tepat pada hari Anggoro Kasih, kamu terpilih untuk mewarisi seluruh ilmu yang saya miliki. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Setelah malam di mana Pina Sepuh memberikan ilmunya kepada saya, besoknya Pina Sepuh meninggal. Saya nggak tahu apa yang udah dia masukkan ke dalam tubuh saya. Saya nggak ingat. Yang saya ingat cuman asap hitam tebal yang masuk ke dalam tubuh saya. Sesungguhnya itu adalah jin berupa asap hitam. Dengan jin itulah dia mengobati orang-orang di sekitarnya. Ya Allah, Pak Kiai, saya mohon keluarkan hal-hal buruk yang ada dalam tubuh saya. Saya udah mantap, Pak Kiai. Insya Allah melalui ruqyah ini kita akan berusaha menyembuhkan kamu. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan Allah meridhoi pekerjaan. Amin. Raya, silahkan tangan. Baik Pak Kiai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفنا الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والشمس والقمر والنجوم مسخرا بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله Kembali menjadi paksa. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر.
Mbak Novi. Ndra, cek Ndra. Iya. Aman, Re. Aman, Pak Kiai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja Novi benar-benar terbebas dari jin jahat itu. Ya Allah, Bos. Aduh. Bos, maaf, Bos. Lu nggak sengaja. Ya ampun, maaf ya, Bos. Nggak apa-apa. Maaf. Terusin seharian aja. Maaf, Bos. Lu nggak sengaja. Nggak apa-apa, Lulu. Kalau kamu yang nabrak, mau 1000 kali, nggak masalah buat saya. Bos, bisa aja Lulu bener-bener minta maaf. Soalnya Lulu lagi gelisah nih, Bos. Gelisah? Kenapa sih? Lulu masih mikirin temen Lulu yang kemarin habis diruqyah. Tenang aja, ada obatnya kok, anti gelisah. Obat apa? Jeng-jreng. Apa nih maksudnya nih? Kok apa maksudnya? Harusnya kamu seneng dong. Kan handphone kamu rusak. Ini gantinya. Ini handphone buat Lulu? Buat siapa lagi? Wah, gila, makasih banyak, Bos. Dekat ya, Bos. Lulu seneng banget dapat handphone baru dari Bos. Ngapain kamu kesini? Haram hukumnya rumah ini kamu injak. Mas, kamu nggak boleh kayak gitu sama Novi. Kasihan. Biar gimana pun rumah ini kan juga rumahnya Novi. Kamu tega ngebiarin dia ngeluntang-lantung di jalanan? Biarin aja. Mau luntang-lantung, mau jadi gelandangan kek. Saya nggak pikir. Pak, maafin Novi, Pak. Papa nggak bisa maafin kamu. Hatimu itu sudah dipenuhi oleh iblis. Aku nggak sabar ingin menikah dengan Mas Susilo agar cepat menguasai seluruh harta kekayaannya. Kalau kemampuan mistik itu masih gue rasain, berarti jin kafir itu masih bersama gue. Cynthia, ayo masuk. Ayo, Mas. Dia jin yang menghuni tubuh gue. Ternyata bener dia balik lagi. Lu, gimana? Ada teman mama yang tinggal di luar negeri, rekan bisnis mama loh. Dia itu lagi butuh jurnalis buat bikin majalah di perusahaan dia. Dan tujuan dia itu supaya nanti image perusahaan dia jadi bagus. Terus nanti kamu tuh bakalan jadi pimpinan redaksi loh di situ. Gimana lu? Bagus banget kan posisinya. Bentar deh, Mam. Lu pikir-pikir dulu lah. Aduh, ngapain sih pikir-pikir? Hah? Itu kan bagus banget jabatannya. Daripada sekarang kamu kerja di perusahaan yang sekarang, bos kamu kerjanya cuma PHP-in kamu, bilang naik gaji. Sampai sekarang gak ada hasilnya kan, udah deh tinggalin aja sayang. Ini posisi bagus banget buat kamu. Kamu bisa lihat dunia luar lagi. Pikirin dulu ya sayangnya. Please. No. Lulu pokoknya udah suka di situ. Bentar, Mam. Lulu telepon. Halo? Ya, Nov? Kayaknya jinnya belum pergi deh dari tubuh gue. Tadi gue tiba-tiba ngeliat kaca dan gue ngeliat jinnya. Lul, sekarang gue dikuasain keinginan untuk ngebunuh bokap gue. Tolongin gue, Lul. Astagfirullah. Novi. Nov, lu tenang, Nov. Novi. Kenapa sih? Apa? Hah? Aduh, Novi. Iya sayang, tenang aja. Tunggu bentar. Pokoknya, aku akan mempercepat pernikahan aku dengan Susilo. Setelah aku jadi istri sahnya nanti, kita akan melanjutkan rencana kita dengan menghabisi Susilo dan anak perempuannya itu.
Novi. Novi, saya sudah bilang, haram hukumnya kakimu menginjak rumah saya. Dasar anak durhaka kamu. Novi, apaan kamu, ha? Novi! Novi! Mas! Kamu harus mati. Novi, jangan Novi! Tolong Novi. Astagfirullahaladzim. Aire. Indra. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Percuma saja kalian mencoba untuk menyerang saya. Saya terlalu kuat untuk kalian musnahkan. Allahu Akbar. Lu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ndra. Re. Masya Allah, Re. Dia bisa nyemburin api, kayak naga. Andra, udah dong, jangan bercanda terus. Ini serius loh. Lah, ini Andra serius. Itu pasti jin yang ada di dalam tubuhnya, Ndra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak. Nak, kamu nggak apa-apa? Papa harus percaya sama aku. Dia itu punya pacar lagi, Pak. Dasar wanita kurang ajar. Sekarang juga kamu pergi. Dan jangan kembali lagi. Enggak, pergi! Menyesal. Saya sudah percaya dan setia sama kamu. Untung Allah kasih petunjuk lewat anakku, Novi. Pergi kamu sekarang. Pergi! Pergi kamu! Pak, Makasih ya sayang ya. maafin Novi ya, Pak. Iya sayang. Novi- Maafin Papa juga ya. Novi janji, Novi nggak akan nyusahin Papa lagi. Iya sayang. Novi udah di Ruqyah. Insya Allah Novi bisa beribadah lagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, Lasri tuh paling seneng kalau kedatangan Mas Ryan, Mbak Lulu sama Mas Sandra. Tahu kenapa? Berasa kayak seumuran. BFF, Mbak. Best friend forever. Bukan begitu, Mas Sandra? Benar sekali. Kita emang seumuran. Sih, Mbak Lulu kayak gak terima. Ya Mas Ryan ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa Neng Lasri. Oh iya Mbak Lasri, kita datang ke sini udah lapar nih perutnya. Hari ini masak apa nih? Dilihat dong tuh siap. Dari lantai 20 sampai ke bawah. Masya Allah. Mau makan apa? Mudah, tidak mudah.
Andra. Ustaz. Gerah. Bang Tigor dari mana? Ya, jelas aja gerah, di samping lu genset. Oh iya, Ustaz Ryan, saya datang kemari ada misi. Misi apa, Mas? Misi Ustaz Andra, misi Bu Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lu. Capek ya pasti? Capek. Gimana tawaran teman mama? Udah kamu terima dong, pasti kamu terima. Ini semua buat kamu, sayang, masa depan kamu. Gimana? Ih, Lulu baru pulang, udah itu lagi yang ditanyain. Kan Lulu udah bilang sama mama, Lulu pikir-pikir dulu. Tapi setelah Lulu pikir-pikir, enggak, Lulu nggak mau. Lulu betah kerja di majalah Nauzubillahi min zalik. Meskipun ya emang di PHP-in sih gajinya dan bosnya modelnya kayak orang-orangan begitu. Tapi Lulu udah cinta sama majalah itu, Mam. Udah Lulu nggak mau berdebat. No. Lu. Aduh, susah banget sih dibilangin. Nih gini seru nih, kita cari toprak. Boleh. Udah sholat belum? Udah Isa tadi. Pak Ustadz tolongin suami saya. Astagfirullahaladzim, kenapa Bu? Iya, suami Ibu kenapa? Suami saya kerasukan. Kerasukan? Sekarang suami Ibu di mana, Bu? Astagfirullahaladzim. Bapak. Wah, macem-macem nih orang. Woi. Astagfirullahaladzim. Apa? Ya Allah. Ustaz, tolong. Pak Ustaz, tolong. Tenang, Bu. Ya Allah. Mas, turun Mas. Mas, turun Mas.